Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. calon guru penggerak angkatan 6 wilayah Kabupaten Sukabumi akan melakukan praktik coaching berbasis alutsista. Saya sendiri di sini berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Devi Hafidudin dari SMPN 1 SMPN 2 Cibadak dengan fasilitator Ibu Wesi Widya Stuti dan PP-nya Bapak Tasrun Aminuddin. Kemudian nanti sebagai coachingnya yaitu Ibu Yanti Kateria dari SMPN 1 Cibadak dan untuk observernya Bapak Abdul Rahman dari SMA Al-Bayan. Untuk skenario kasusnya yaitu dengan rekan sejawat. Di sini ada seorang guru yang sepertinya kelihatan kesal karena tidak ikut ngobrol dengan guru-guru lainnya di ruangan guru pada jam istirahat. Setelah didekati dan diajak berbicara, maka sepertinya guru tersebut memiliki masalah atau hambatan dengan siswa saat beliau mengajar di kelas. Oke. Mulai. Assalamualaikum Pak Devi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Gimana kabar Pak Abdul? Oh, Alhamdulillah Pak Devi sehat juga. Pak Devi, gimana kalau kita ngobrol dulu sebentar sebelum Bapak melakukan coaching? Bisa kan Ya, Pak? ya baik Pak, silakan dengan senang hati Pak. Hmm. Pak Devi, dalam proses coaching itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang coach. Di antaranya, prinsip coaching yaitu harus membantu pembelajaran dari coaching, bukan dengan mengajarinya. Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kemampuan memberdayakan coaching. Dari kompetensi tersebut, yang ingin dikembangkan oleh Pak Devi, kompetensi yang mana? Sebetulnya yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan dalam memberdayakan coach Pak Abdul. Oke, baik. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah ketika Bapak menggali lebih dalam percakapan untuk memberdayakan coaching. Secara lebih spesifik, bisakah Bapak jelaskan apa yang ingin Bapak kembangkan? Maksudnya begini Pak, jadi saat melakukan coaching, saya terkadang bingung bagaimana caranya untuk menggali potensi yang lebih dalam dari permasalahan coaching, sehingga menimbulkan suatu gagasan utuh dari coaching itu sendiri. Nah, saya ingin bisa membuat pertanyaan yang diajukan itu bersifat terbuka dan dimengerti oleh coaching, sehingga coaching sendirilah yang mampu memberdayakan dirinya dari permasalahan tersebut. Wah, baik Pak, saya mengerti. Menurut Bapak, apa yang menjadi indikator keterampilan dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Menurut saya menjadi indikator tercapaiannya adalah ketika saya dapat mengajukan pertanyaan terbuka dengan terlebih dahulu menangkap kata kunci dari pernyataan yang dimukakan oleh coach sehingga memberikan stimulus atau rangsangan yang pada akhirnya potensi coach itu terlihat muncul dengan gagasannya sendiri. Baik, silahkan Bapak lakukan coaching. Izinkan saya mengobservasi ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yanti? Tumben nih nggak ikut gabung ngobrol sama guru-guru yang lain. Kenapa Bu? Sakit ya? Atau ada masalah gitu? Alhamdulillah baik kok Pak, cuma lagi bad mood aja. Oh, lagi bete ya Bu. Terus santu sepi di ruang guru. Biasanya Ibu kan selalu ceria dan heboh gitu loh kalau Bu Yanti. Ah Bapak bisa aja deh. Pak, kira-kira bisa nggak kita ngobrol sebentar mumpung nggak ada jam pelajaran? Oh, baik, silakan Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu ya. Tapi fokus tujuan kita ngobrol apa nih? Memangnya ada apa sih Bu? Saya jadi penasaran nih. Gini loh Pak, tujuan saya ingin mencari jalan keluar dan masukan dari Bapak sebagai teman satu MGMP. Hmm,
Saya punya masalah nih Pak dengan anak-anak di kelas. Oh, masalah ya, Bu. Memangnya anak-anak di kelas kenapa, Bu? Iya Pak, kenapa ya? Kalau saya lagi ngajar di kelas, anak-anak gak bisa tenang. Kadang ribut, kadang gak bisa diatur pokoknya. Ada aja yang bikin saya kesel. Oh, begitu. Jadi, pada saat Ibu mengajar di kelas, anak-anak selalu berisik ya. Benar begitu, Bu? Iya betul Pak, percis begitu. Bahkan kadang-kadang saya suka pusing. Kenapa anak-anak begitu ya Pak ya? Padahal saya sudah berusaha mengajar dengan baik. Jadi menurut Ibu, Ibu itu sudah mengajar dengan baiknya. Nah, kira-kira seperti apa sih, Bu, itu mengajar dengan baik itu? Saya selalu datang tepat waktu dan tidak pernah bolos, Pak. Wah, hebat dong, Bu. Itu, Bu, sebetulnya yang diharapkan bahwa seorang guru itu harus jadi teladan dengan datang tepat waktu dan selalu hadir di kelas. Terima kasih, Pak. Tapi kenapa ya anak-anak selalu ribut terus kalau saya sedang mengajar? Nah, Ibu sendiri, ada nggak solusi yang paling baik dari masalah tersebut? Apa ya, Pak? Apakah saya harus merubah cara saya mengajar ya, Pak ya? Merubah cara mengajar bagaimana maksudnya, Bu? Iya, kayaknya saya harus menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak betah di kelas dan gak ribut lagi. Oh, amazing. Idenya bagus tuh, Bu. Terus kira-kira ada nggak ide yang selain itu, Bu? Ide yang lainnya gitu? Ya, Pak, ada ide yang lainnya. Saya akan mengajar dengan model pembelajaran yang kekinian dengan menggunakan model ajar yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan minat dan bakat anak, serta akan mengimplementasikan konsep PSE. PSE. Apa tuh, Bu, PSE? Pembelajaran sosial emosional, Pak, untuk melatih kemampuan peserta didik kita agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada dirinya agar bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Wah, hebat ya si Ibu ini. Sebenarnya itu sebetulnya, Bu, solusinya Ibu sendiri sudah menemukannya. Nah, sekarang karena Ibu sendiri sudah menemukan jalan keluarnya, jadi kira-kira komitmen dan rencana Ibu ke depannya itu terlaksana dengan baik. Nah, bagaimana kira-kira caranya? Oke, tentunya saya akan mencari informasi tentang model-model pembelajaran yang kekinian dan menyenangkan, serta akan berkolaborasi dengan rekan-rekan mapel serumpun dulu. Setuju, Bu, dengan literasi dan kolaborasi dengan guru mapel serumpun itu sebagai solusi yang Ibu sebutkan sudah terwujud. Nah, untuk menjaga komitmen tersebut, apakah ada orang lain yang akan mengingatkan dan memberikan umpan balik kepada rencana itu? Saya akan minta bantuan rekan sejawat, Pak, untuk mengingatkan saya, termasuk Bapak. Ya, insya Allah, Bu, mudah-mudahan solusi untuk menghadapi masalah keributan di kelas saat Ibu mengajar cepat terselesaikan. Amin. Terima kasih ya, Pak, sudah membantu saya mencari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Sekarang saya merasa lebih baik. Sama-sama, Bu, jangan terlalu dipikirkan. Kita kan rekan, Bu. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol lagi 2 minggu ke depan untuk berbagi cerita tentang perkembangan di kelas setelah Ibu menjalankan rencana tersebut. Siap, Pak. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Semoga rencana dan komitmen saya bisa terwujud. Good luck dan tetap semangat ya, Bu. Bu, mohon maaf nih. Saya mau pergi dulu ke kelas. Kebetulan sekarang ada jadwal. Mana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ya, Devi. Nah, Bapak, setelah ya. tadi Bapak melakukan coaching, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang Bapak ingin saat percakapan pra-coaching itu tadi? Yang saya lakukan Pak, adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa
menangkap dan mengulang kembali untuk menyamakan persepsi kata kunci dari pernyataan coach tersebut. Selain itu, saya sudah berusaha menyamakan bahasa tubuh dan mencoba menyelaraskan emosi sebagai usaha komunikasi asertif yang memberdayakan. Boleh saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Ya, baik Pak. Silakan Pak. Nah, menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching dan mengulanginya kembali sebagai penguatan, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka melalui komunikasi asertif yang tidak memaksa. Tetapi dalam langkah tanggung jawab, sebaiknya Bapak menggunakan kalimat yang sifatnya menstimulus coaching agar menyampaikan rencana tindak lanjutnya sendiri, bukan dari kita sebagai, sehingga terciptalah kemampuan dalam memberdaya coaching. Bagaimana menurut Bapak? Ya Pak, betul sekali Pak. Sepertinya begitu Pak. Tadi seharusnya bukan dari saya yang merencanakan, tapi dari coach sendiri yang memiliki ide tindak lanjutnya. Baik, jika Pak Devi sudah menyadarinya, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot supaya tidak menggunakan kata yang bersifat judgment Pak, menggurui asumsi atau memberikan asosiasi. Dan saya juga ingin berlatih dan memperdalam ilmu komunikasi sehingga saya bisa maksimal memberdayakan coaching. Baik, untuk selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya awal semester 2 Pak ya, soalnya minggu depan kita sudah guru-guru di sekolah sudah pada sibuk melaksanakan pengisian e-rapor Pak. Oke, terima kasih ya atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di semester depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Abdul, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah membantu saya untuk melakukan praktik coaching dengan menggunakan alat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 6, fasilitatornya adalah Ibu Hesi dan PP-nya adalah Pak Tosurun. Perkenalkan, saya Yanti Karteria dari SMP Negeri 1 Cibadak bersama rekan saya yang lainnya akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya dalam kasus ini sebagai coach dan Pak Abdul sebagai coachee serta Pak Devi sebagai observer. Adapun kasusnya adalah seorang guru memahami bahwa Rina sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Guru tersebut mendorong Rina untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, namun nampaknya Rina belum percaya diri. Bagaimana cara dalam menghadapi hal ini? Assalamualaikum, selamat siang Bu Yanti. Waalaikumsalam. Bu Yanti, sebelum Ibu melakukan coaching, boleh nggak kita ngobrol dulu sebentar? Boleh, Pak. Nah, Bu Yanti, dalam proses coaching ada beberapa yang harus diperhatikan oleh coach. Di antaranya prinsip coaching, yaitu kolaborasi dan berorientasi pada hasil sebagai bentuk kemitraan, kemudian mampu kreatif menggali pembelajaran diri, dan bisa membantu coach belajar memaksimalkan potensi dirinya. Kemudian selain itu ada 3 kompetensi coaching yang paling utama, yaitu kemampuan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan sabar. Nah, sabar itu adalah teknik yang saya kembangkan, yaitu S-nya itu selalu setia mendengarkan dengan penuh. Ya, kemudian A-nya ajukan identifikasi masalah.
Kemudian B-nya buat pertanyaan kuncinya. Kemudian A-nya arahkan agar coach sendiri yang mencari solusinya. Kemudian R-nya racik kembali supaya coach bisa memberdayakan dirinya. Kemudian ada kompetensi yang selanjutnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan kemampuan memberdayakan coach. Dari kompetensi tersebut, nah kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Yanti itu kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau vision, Pak. Baik ya Bu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Bisakah Ibu jelaskan secara khusus yang ini ingin Ibu kembangkan tersebut? Jadi begini Pak, ketika saya sedang melakukan percakapan coaching, terkadang saya mengalami hal seperti terlintas agenda pribadi saya, pikiran saya melayang kepada hal yang lainnya, sehingga mengganggu vision. Saya ketika harus menghadirkan diri secara utuh, baik jiwa, hati, dan pikiran saya untuk benar-benar mendedikasikan diri pada kegiatan coaching tersebut. Jadi, saat saya mendengarkan aktif pembicaraan coaching, pada awalnya saya fokus, tetapi tiba-tiba muncul dalam pikiran saya asumsi, asosiasi, maupun judgement. Gimana dong Pak ya kalau seperti itu? Baik Bu, bisa saya pahami itu ya. Jadi suka ketika coaching lagi serius, fokus, terbayang masalah Ibu ya. Gitu ya. Lalu menurut Ibu, Iya. apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan tadi? Menurut saya, yang menjadi indikator ketercapaiannya adalah ketika saya dapat menghadirkan diri saya secara utuh, bukan cuma hati atau badan saya saja, tapi saya dapat menangkap setiap kata yang diucapkan oleh coach tersebut, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataannya tersebut, dan saya bisa mengesampingkan urusan pribadi atau sesuatu yang ada di benak saya termasuk penilaian terhadap Eh, Koci. Baik Bu, untuk itu mempersingkat waktu silakan Ibu melakukan coaching dan izinkan saya untuk mengamatinya. Mangga Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum, Nak. Bisa Ibu ngobrol dengan Assalamualaikum, Nak. Bisa ngobrol dengan Ibu? Oh iya Bu, bisa. Maaf, Nak. Ibu ganggu waktunya. Obrolan kita akan sedikit panjang. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa kok Bu. Abdul, kenapa kamu terlihat murung dan tidak bersemangat? Iya Bu, sebenarnya saya sedang membutuhkan teman untuk membicarakan masalah ini Bu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Siapa tahu Ibu bisa bantu. Apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Jadi begini Bu, saya ditunjuk untuk mengikuti lomba dalam bahasa Inggris. Ya bagus dong, apa masalahnya? Kamu kan pintar dalam bahasa Inggris. Ah, enggak juga Bu. Justru itu saya kurang percaya diri atas kemampuan saya. Kenapa kamu kurang percaya diri? Kamu kan jagonya bahasa Inggris. Ah, Ibu bisa aja. Saya tidak seperti apa yang Ibu katakan. Jadi, menurutmu, solusi apa yang bisa membuat kamu percaya diri, Nak? Nah, itu Bu yang membuat saya bingung, Bu. Bingungnya di mana? Nah, coba ceritakan pada Ibu. Sebenarnya saya sudah pernah mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris. Akan tetapi hanya pada tingkat kecamatan saja, Bu, dan mendapatkan juara ke-1. Tapi kan kalau saya tahu tingkat kabupaten pasti saingannya keren-keren, Bu. Kamu juga keren kok seperti mereka. Kamu sudah pintar dalam berbahasa Inggris. Jadi juara 1 lagi. Ibu sangat apresiasi itu. Ibu yakin kamu punya potensi dan sangat bisa diandalkan. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Jadi bagaimana ya Bu sebaiknya?
Nah, berdasarkan pengalaman yang kemarin, apa yang dapat dijadikan solusi untuk menambah kepercayaan diri kamu? Jadi Bu, pengalaman saya kemarin, saya melakukan latihan secara intensif bersama guru bahasa Inggris saya di sekolah. Dan untuk di rumah, saya selalu berlatih di depan cermin. Itu sudah bagus. Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk mempersiapkan perlombaan pidato di tingkat kabupaten nanti? Saya akan berlatih lebih keras lagi deh Bu, dan akan mendatangi guru bahasa Inggris saya untuk bersama-sama melakukan latihan secara intens lebih dari sebelumnya. Oh, bagus, bagus sekali. Kapan kamu akan memulai melaksanakan latihan tersebut? Secepatnya Bu, setelah diskusi ini saya akan mendatangi guru bahasa Inggris untuk menjadwalkan latihan saya secara intens. Luar biasa, Nak. Kamu sudah mendapatkan solusimu. Kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih bersemangat menjalani latihan dengan baik di sekolah maupun di rumah. Juga menjalankan masukan-masukan yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, sehingga saya dapat bersaing di tingkat kabupaten nanti. Nah, ini ide yang bagus sekali. Kamu pasti bisa melakukannya. Tetap semangat ya, Nak. Ibu doakan supaya kamu bisa menang dalam perlombaan pidato nanti. Amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Nak. Ya, baiklah. Halo Bu Yanti. Halo? Ya, setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah diterapkan ketika percakapan pra-coaching kita tadi? Yang saya sudah lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan tersebut. Oke, jadi bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silakan, Pak. Iya, begini ya. Menurut saya, secara keseluruhan, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur cerita yang tepat. Luar biasa sekali. Ternyata Bu Yanti sudah bisa bersifat terbuka kepada coaching dan ingin tahu lebih banyak apa permasalahan yang dialami oleh coaching. Juga selain itu dapat melihat peluang baru di masa depan. Tetapi saat menyampaikan pernyataan terbuka, nah di tengah percakapan ibu itu saya dengar tadi saya simak ibu masih menggunakan kalimat yang sifatnya judgment atau melabeli dengan menggunakan kata tadi yang saya garis bawahi, kenapa kamu kurang percaya diri? Coba bagaimana menurut ibu itu? Masya Allah, Alhamdulillah Pak. Terima kasih Bapak atas apresiasinya. Oh iya betul Pak, saya masih bertanya menggunakan kata kenapa ya Pak? Seharusnya kalimatnya kurang percaya diri di mana, Nak? Ya Bu ya, jadi seharusnya kalimatnya kurang percaya dirinya di mana nak? Nah, gitu. Baik, jika Ibu sudah menyadarinya, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Kedepannya saya ingin berlatih lebih baik lagi dalam melakukan coaching, baik dengan rekan sejawat ataupun murid. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberdayakan coaching. Saya akan menggali rencana aksi nyata coaching saya agar yang saya coaching benar-benar diprioritaskan. Tidak hanya obrolan semata, tapi harus memberikan strategi untuk coaching sehingga mampu menjalankan aksi nyata tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, kapan kira-kira kita akan melakukan percakapan lagi untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya Pak bulan depan. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, sampai bertemu. Bapak, Ibu, Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 6 dengan fasilitator Bu Hesi Widyastuti dan PP saya adalah Bu Eni Suryanita. Nah, asal sekolah saya dari SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak, Sukabumi. Insya Allah pada hari ini kami akan mempraktekkan tema coaching dengan alur cerita. Adapun dialog yang pertama yaitu saya dengan observer. Silakan Bu Yanti. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang Ibu. Pak Abdul, sebelum Bapak melakukan coaching, boleh kita ngobrol sebentar Pak? Oh, boleh Ibu. Pak Abdul, dalam proses coaching ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang coach. Di antaranya prinsip coaching yaitu kolaborasi atau kemitraan, kemampuan kreatif menggali pembelajaran diri, dan membantu coach belajar memaksimalkan potensi dirinya. Selain itu, ada 3 potensi coaching yaitu kemampuan kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin dikembangkan oleh Pak Abdul, kompetensi yang mana, Pak? Yang ingin saya kembangkan sepertinya memberdayakan coach saja Ibu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Bisakah Bapak jelaskan secara khusus yang ingin Bapak kembangkan tersebut? Jadi begini Bu, ketika coaching saya terkadang bingung mau mengajukan pertanyaan seperti apa. Nah, supaya pertanyaan yang saya ajukan itu bersifat terbuka dan dimengerti oleh coach. Baik, Pak. Saya bisa pahami itu. Lalu, menurut Bapak, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan tadi? Menurut saya, yang menjadi indikator ketercapaiannya adalah ketika saya dapat mengajukan pertanyaan terbuka dengan terlebih dahulu menangkap kata kunci dari pertanyaan yang dikemukakan oleh coach. Baik, Pak. Silakan Bapak melakukan coaching dan izinkan saya untuk mengamatinya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mengcoaching siswa saya yang kasusnya adalah dia mengalami nilai yang kurang dan ingin memperbaiki nilainya, namun nilainya itu sudah lewat dari waktunya gitu. Jadi dia meminta saya, masukan saya, bagaimana solusinya. Nah, silakan ke Pak Dedi untuk memulai. Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, tunggu sebentar ya. Ya Pak, maaf Pak, malam-malam mengganggu. Boleh diskusi sebentar Pak? Wah, luar biasa malam-malam begini minta diskusi. Yaudah, sini duduk dulu. Ya, terima kasih Pak. Wah, kamu senyum-senyum gitu. Ada apa tuh? Jangan-jangan kamu habis madol ya? Minta maaf ke rumah bapak nih sekarang. Bapak jangan suzon dulu dong. Ini saya boleh minta tambahan tugas-tugas saya tidak Pak? Buat tambahin nilai-nilai saya di sebelum mid kemarin. Ah, bukannya nilai-nilai kamu aman saja ya dengan bapak? Aman sih Pak, tapi nilai ulangan saya di 2 ulangan sebelum mid hanya 78 dan 85 Pak. Kan biasanya saya selalu dapat nilai di atas 90 Pak. Tapi benar Pak ya, saya kurang fokus pada waktu ulangan itu karena banyak yang saya pikirkan. Apalagi pada saat itu saya jadi koordinator acara eksternal. Jadi saya sekarang mau minta tugas saya buat diperbaiki Pak ulangan-ulangan saya sebelumnya. Bisa kan ya Pak? Nah, sebentar. Nih, jadi sebenarnya tujuan kamu itu meminta tambahan nilai, tambahan tugas ya, Ya, buat ya nilai Pak. UH sebelumnya untuk apa? Sampai malam-malam begini kamu ke rumah. Ini maaf ya Pak, ini sebenarnya saya dari semester 1 sampai semester 4, saya ada di peringkat 34, 38, sampai yang terakhir kemarin kalau nggak saya di peringkat 35 Pak, angkatan semester 3
Malah saya lupa tuh Pak berapa, tapi sebetulnya di 30-an Pak. Nah, jadi sekarang Pak saya khawatir tidak dapat menjaga nilai-nilai saya. Takutnya nanti saya nggak lulus dan nggak masuk SNMPTN Pak. Oh, terus sekarang nilai apa saja yang menjadi hambatan kamu sehingga kamu merasa khawatir tidak masuk ke SNMPTN? Nih Pak, saya nih bawa catatannya Pak ya tuh. Ada yang menurun Pak, gitu, yaitu MTW Pak, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris Pak. Ah, kira-kira kalau banyak gitu, gimana solusinya? Nah, saya coba mau minta satu persatu Pak ke semua guru, biar bisa dikasih tugas tambahan buat bisa naikin ulangan saya. Nah, Bapak yang pertama saya datengin nih, mohon maaf Pak ya. Ah, memperbaiki nilai ulangan gimana maksudnya? Ya ulangan Pak, jadi ulangan yang kemarin diulang gitu. Saya akan belajar giat untuk Waduh, ulangan. Bapak yang nggak bisa tuh, masa kamu minta ulangan ulang kan ulangan mah udah lewat. Tapi Bapak mungkin bisa kasih kamu kesempatan nih buat ngerjain kisi-kisi PAS ya, penilaian akhir semester kamu untuk nanti Bapak kasih tambahan nilai buat kamu. Memang kamu yakin guru lain akan memberikan ulangan ulang buat memperbaiki nilai tugas kamu? Sebetulnya saya ragu Pak, tapi saya akan coba dulu Pak. Sebelumnya ketika kelas 11 saya pernah minta ini juga, tapi ternyata tidak dikasih Pak oleh gurunya. Tapi kalau misalkan sekarang juga ditolak oleh Bapak, saya akan berusaha untuk memperbaiki nilai pas saya nanti Pak. Nah, kalau tidak dikasih ya, nah wajar tuh kan ulangannya juga udah lewat. Kamu minta ulangan ulang lagi untuk memperbaiki nilai akhir. Terus langkah kamu ke depannya bagaimana? Misalnya semua guru menolak. Ya, berarti saya harus belajar giat lagi ya Pak, agar nilai SPAS saya maksimal. Tapi sekarang saya akan coba dulu Pak, kan kalau Bapak bisa kasih tambahan nilai dari mengerjakan kisi-kisi pas, nanti semua guru yang lain juga buat tambahan nilai Pak. Wah, Masya Allah, bagus banget nih semangat kamu nih luar biasa dalam mengejar nilai-nilai kamu biar kamu bisa lolos SNMPTN nanti. Bapak apresiasi semangat kamu untuk memperbaiki nilai-nilai. Namun ingat pesan Bapak, apabila kamu ke rumah guru yang lain, pastikan jangan terkesan seperti kamu memaksa ingin memperbaiki nilai ulangan-ulangan. Lagi pula kamu bisa memaksimalkan nilai kamu di pas nanti. Ya, tinggal belajar lebih giat lagi, luangkan waktu untuk mengulang-ulang materi. Ya Pak, terima kasih arahan dan bimbingannya. Dan mohon maaf mengganggu Pak malam-malam di sini Pak. Ya, sama-sama, nak. Kamu anak soleh, terus pinter lagi. Insya Allah kalau sudah rezeki kamu, SNMPTN nggak akan kemana. Amin. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi mohon maaf. Saya mohon pamit dulu Pak. Semangat, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah cuplikan dialog coaching dari saya. Nah, berikutnya ada percakapan pasca dari coaching ini yang disampaikan oleh Bu Yanti untuk saya. Oke, setelah Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak sudah lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah ditetapkan ketika percakapan pra-coaching kita tadi? Yang saya sudah lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan-pernyataan tersebut. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Oh, silakan Ibu. Oke, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta yang tepat. Luar biasa. Ternyata Pak Abdul sudah bisa bersifat terbuka kepada coach dan ingin tahu banyak apa persalahan yang dialami oleh coach. Juga dapat melihat peluang baru di masa depan. Akan tetapi saat menyampaikan pernyataan terbuka tadi, di tengah percakapan, Bapak masih menggunakan kalimat yang sifatnya judgment atau melabel dengan menggunakan kata kenapa. Coba, bagaimana menurut Bapak? Oh iya Ibu, saya
masih belum terbiasa sepertinya Ibu ya. Jadi masih ada mungkin kata-kata judgement ke siswa coach saya Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Papa maaf. Oh, kacau. Nggak apa-apa Ibu Yanti, nggak apa-apa. Itu nggak ada di situ ya. Oh, iya, nggak ada. Mm-mm. Saya teh buka yang Bu Yanti yang mana ya? Gini aja Pak, jadi itu di-cut ketika Bapak terakhir ngomong. Ya, nanti videonya Mm-mm. di-cut, nanti disambung lagi. Sekarang yang Bapak Itu dengan tadi maaf Pak observer. Devi, tadi saya bilang selamat siang, tapi percakapannya selamat malam. Gimana itu? Iya, jadi untuk yang dengan observer, kita bikin baru lagi sekarang, Pak. Jadi Bapak sampai ini di-cut nih, sampai Ah, tadi Bapak iya, kita dialog. Cut, kemudian Bapak bikin dari awal dengan observer. iya. Siap, itu bisa Hmm, kok, insya Allah Selamat bisa. siang Ya, atau selamat malam nanti itu? Selamat selamat malam ya? siang, Siang selamat aja, siang nggak ada. aja sekarang. Coba teksnya, Bu, sama Pak Abdul dicocokkan dulu. Heeh. Ini teks yang dari saya bukan Bu Yanti atau yang udah Bu Yanti edit? Ya, yang Kan Bu Yanti edit, yang saya edit, Pak. yang Bu Yanti Oh, edit sudah dikirim ke Pak Abdul belum? Udah, tapi yang beda. terakhir. Tapi beda Beda Bu ya? Yanti, beda. Coba dikirim Heeh. ulang. Dikirim ulang, Bu Yanti dikirim ulang, dikirim ulang. Bentar, Pak ya. Mana ya? Udah, udah. Udah nggak apa-apa Ibu, yang ini kan. Ini kan saya menyampaikan hasil observasi saya ke kita. Aduh. Karena yang Bu Yanti ini coba saya WA Bu Yanti ya. Yang Bu Yanti itu yang ini Bu Yanti tadi ngasih ke saya. Yang pas Besok Bapak kemarin. kirim ulang lagi ke Bu Enggak, Yanti. Gimana? ini Bu. Gitu dah, udah saya WA tuh. Bu Yanti. Ya Bu ya, yang tes itu ya Bu, yang Ibu Yanti kasih ke saya. Saya mau ke tes itu. Buka dulu, Bu. Ya, yang itu, Pak. Betul. Tapi tadi kalimat dari Bapak, jadi begini, Bu, ketika jelaskan secara khususnya, pas jelaskan gimana dong, Pak, Bu, yang gitu. Bapak langsung itu. Bapak, cocokkan dulu, Pak. Oh, tapi ini nggak ada yang dari Bu Yanti. Ini kan pakai yang saya aja Ibu ya. Ya, Bu Yanti yang pakai yang teks saya aja ya. Jadi nggak usah yang teks yang Ibu edit ya. Soalnya Ada ini, udah dikirim itu. Yang paling bawah, Pak, yang paling bawah ada di bawah banget. Percakapan saya ada di bawah, jadi saya bingung. Ada nggak, Pak? ya coba saya lihat lagi ya kalimatnya. Soalnya saya bingung, saya pas tadi beda. Jadi saya jawab langsung aja. Iya, tadi saya bingung jadi beda. Ada di bawah, Pak. Kan Bu Yanti kan tadi bilang tuh menurut saya cinta gitu ya. Ya, Terus sebenarnya jasmine label dengan menggunakan kata kenapa. Pak, Coba bagaimana menurut Pak Bro, Bapak? mohon maaf, Pak Bro. Pak Bro, dipresentasikan itu yang dari Bu Yanti, biar Bu Yanti juga bisa baca. Dipresentasikan dulu sekarang. Teks yang dari Bu Yanti. Oh, enggak. Ini Pak, jadi di sini masih Nah, titik-titik ya Bu Yanti ya. Kata kenapa seharusnya kalimat yaitu kenapa ini. Oh, ini berarti titik-titik belum dijawab berarti Bu ya. Kenapanya itu ya. oh iya. Jadi di ini aja kena masih menggunakan kata kenapa gitu. Nggak ada apa, nggak apa-apa. Ya. Ya, Oh ada ya. titik-titiknya ya. Sampai situ aja Bu ya, sampai situ aja ya. Ya. Kita Ya, ulang dari ini Bu ya. Percakapan dari pasca pasca. ya. Oke, Oke Bu ya. Kita mulai ya. ya. Oke. 3 2 1. Ya, setelah Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak sudah lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah ditetapkan ketika percakapan pra-coaching kita tadi?
Yang saya sudah lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan-pernyataan tersebut. Oke, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Oh, boleh Bu, silakan. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta yang tepat. Luar biasa. Ternyata Pak Abdul sudah bisa bersifat terbuka kepada coach dan ingin tahu banyak apa permasalahan yang dialami oleh coach. Juga dapat melihat peluang baru di masa depan. Akan tetapi saat Internetnya ya? Internet saya kayaknya ya, kurang bagus sih Bu. Oh iya, ya, internetnya kurang bagus sih Bu. apanya Pak? Internetnya kurang begitu bagus ya, putus-putus ya. Ya, Yang itu tadi sudah ya? udah. Oke ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu ya atas apresiasinya. Oh iya betul Bu. Saya masih bertanya menggunakan kata kenapa. Baik, jika Bapak sudah menyadarinya, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depannya? Ke depannya saya ingin berlatih lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Baik dengan rekan sejawat ataupun murid. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberdayakan coaching. Saya akan menggali rencana aksi nyata coaching saya agar yang saya coaching benar-benar diprioritaskan. Tidak hanya obrolan semata, tapi harus bisa memberikan strategi untuk coaching sehingga mampu menjalankan aksi nyata tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya, kapan kira-kira kita akan melakukan percakapan? Oh, ini Pak. Sepertinya, sepertinya bulan depan ya Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu, alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Baik Bu Yanti sebagai observernya, saya sebagai coaching dan Pak Devi sebagai coachingnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.